Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada permenungan Prapaskah pertama ini dengan tema kesadaran akan dosa, kehidupan, dan ciptaan yang terluka. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Setelah bumi dengan segala isinya diciptakan Tuhan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Hawila, tempat emas. Dan emas di negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dengan sebuah kepercayaan besar. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa bumi rumah kita tampak semakin rusak dan tercemar. Sementara dampaknya paling berat ditanggung oleh mereka yang miskin dan lemah. Maka Prapaskah mengajak kita untuk berani melihat kenyataan ini dengan jujur. Pertobatan dimulai dari pengakuan bahwa dosa kita tidak hanya melukai relasi dengan Allah, tetapi juga relasi dengan sesama dan alam. Di hadapan Tuhan, kita dipanggil untuk berseru, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu." Dari kesadaran inilah perjalanan Prapaskah kita mulai. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, kita diajak dalam bentuk tantangan yang sangat konkret, agar telinga kita lebih tajam untuk mendengar, membangun keberadaban kasih. Kita dipanggil bukan hanya pantang dari makanan-makanan kesukaan kita, tetapi kita dipanggil untuk pantang dari kata-kata yang menyakiti sesama, melucuti senjata bahasa kita, meninggalkan kata-kata yang tajam, penilaian yang terlalu cepat, membicarakan keburukan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sebaliknya, marilah kita belajar menimbang kata-kata, membiasakan kelembutan dalam keluarga, di antara teman, di tempat kerja, di media massa, dan juga dalam komunitas-komunitas Kristiani. Dengan begitu, banyak kata kebencian diganti oleh kata-kata harapan dan damai. Kita juga dipanggil dalam menjalani hidup dalam kebersamaan. Dipanggil untuk perjalanan bersama, seperti dalam kitab Nehemia bab 9 ayat 1-3. Mendengar sabda Allah juga mendengarkan jeritan orang miskin dan jeritan bumi harus menjadi bentuk hidup bersama. Marilah kita memohon rahmat agar masa Prapaskah ini membuat telinga kita lebih peka kepada Allah dan kepada mereka yang paling kecil dan tersisih. Marilah kita memohon kekuatan untuk berpuasa menyentuh lidah, supaya kata-kata yang melukai berkurang dan ruang bagi suara orang lain bertambah.
mendengarkan, melahirkan jalan-jalan pembebasan, sehingga kita semua semakin siap dan sigap membangun peradaban kasih. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.